Bagaimanakah caranya agama Katolik bisa dikenal oleh masyarakat, bisa diketahui oleh masyarakat? Pada saat itu saya berpikir, nyatanya bisa berjalan. Selamat pagi semuanya umat Stasi Kedawung Berkah Dalem dan juga umat di Katolik di Paroki Sragen. Hari ini Komsos Stasi Kedawung bersama dengan Mbah Agustinus Soekardi atau yang paling biasa dikenal dengan nama Mbah Kardi. Beliau adalah salah satu tokoh sepuh di Gereja Katolik Sragen. Ya, selamat pagi Mbah Kardi, Berkah Dalem. Selamat pagi, Berkah Dalem. Perlu diketahui umat bahwa Mbah Kardi ini adalah umat yang paling tua di Paroki Sragen, ya Mbah? Ya, betul. Dan usia beliau saat ini 90 tahun, ulang tahunnya nanti di Oktober, ya Mbah. Ya, betul. Mbah Kardi ini mempunyai peran penting dalam perintis Mbah di Paroki Sragen maupun di Stasi Kedawung. Jadi Mbah di Paroki Sragen sendiri itu baru 35 tahun. Ya, saya juga merintis Paroki Sragen. Paroki Sragen dari awal gitu. Tahun 1957. 1957. Saya sudah merintis Paroki Sragen. Mbah saat itu sebagai katekis, Mbah? Katekis, ya betul. Saya dari katekis 10 tahun. Jadi katekisnya selama 10 tahun, Mbah? Ya. Dari Paroki Sragen juga Stasi Kedawung itu, Mbah? Pada waktu itu belum lahir untuk Stasi Kedawung. Stasi Kedawung malah belum lahir, Paroki Sragen juga belum lahir. Sudah ada. Saya mulai. Dari 57 itu, Mbak. Lalu tahun 67 karena geger PKI, guru-guru SD di Kecamatan Kedawung banyak yang jadi tahanan politik, sehingga kurang guru SD. Nah, saya sebagai guru agama Katolik dan punya guru hak mengajar di SD umum, saya oleh kepala dinas pada waktu itu Bapak FX Siswo Subroto, tahu dia kalau saya punya ijazah sekolah guru SGB, tarik suruh menjadi guru biasa di Kedawung. Nah, jiwa saya sudah guru agama, ditawari saya disuruh di Kecamatan Kedawung, saya sanggup sebab pada waktu itu untuk Paroki Sragen, Kabupaten Sragen, yang kosong Katolik, umat Katolik, itu Kecamatan Kedawung, Samirjo, dan Masaran bagian selatan. Nah, maka saya berangkat ke Kedawung. Wah, perjuangannya berarti dari sampai 30 PKI juga jenengan ngalami. Itu kalau boleh tahu Mbah, di Paroki Sragen waktu itu umatnya awalnya ada berapa, Mbah? Orang asli Sragen itu tidak ada. Sama sekali tidak ada, Mbah. Pertama tahun 57. 57. Semua pendatang. Pendatang yang paling banyak itu dari mana itu Jeper, Pedi, Klaten. Dari Klaten. Lalu guru-guru yang banyak dari Muntilan. Sudah tidak saya terangkan satu persatu. Kalau satu-satu ya bisa. Bapak Paulus Atmo Sudarmo yang mengetuai di Sragen, lalu dipilih menjadi ketua DPR di Kabupaten Sragen pertama kali, itu orang Katolik, Paulus Atmo Sudarmo. Nah, dia bergerak supaya umat Katolik di Kabupaten Sragen ini tercatat sebagai lembaga, maka membentuklah Lembaga Katolik Kabupaten
Sragen. Lembaga Diketuai oleh dia sendiri. Katolik Sragen. Belum ada umat. Sekitar tahun 57 tuh, Mbah. Iya. Kalau di Kedawung berarti belum juga, Mbak, sama Belum sekali. apa-apa. Sana Kedawung itu 110 tahun. Tahun 1967. 1967. Itu saya Baru mulai begitu, Mbak. Dengan modal umat 18 orang. Umat 18 orang. Anak kecil 30 anak-anaknya. Itu belum dibaptis, Mbah? Belum. Berarti 18 Maka dewasa. saya mikir, bagaimanakah caranya agama Katolik bisa dikenal oleh masyarakat, bisa diketahui oleh masyarakat. Pada waktu itu saya berpikir, nyatanya bisa berjalan. Waktu itu di paroki Sragen berarti statusnya masih stasi atau gereja biasa, Mbak? Pada waktu itu peraturan gereja kan, kalau sekarang lingkungan, stasi, paroki. Dulu itu apa-apa stasi. Jadi Sragen itu baru membentuk stasi. Baru membentuk. Kalau misalnya rutin, Mbah? Belum. 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Minggu pertama dan minggu ketiga. Itu romonya dilaju dari Purbayan Solo. Sebab Sragen termasuk pengembangan dari paroki Santo Antonius Purbayan Solo. Purbowardayan belum ada, belum berdiri. Berarti yang prodiakonnya siapa, Mbah? Nah, pada waktu itu repot di desa ya. Saya ini apa ya? Tanya Romo ya enggak tahu. Belum ada prodiakon. Diakon katanya tidak boleh itu karena calon Romo. Nah, terus, apa Romo? Saya punya pendapat sendiri, mau apa? Pembina rohani. Tapi itu bahasa Indonesia. Kalau orang di desa-desa apa ya tahu ya mau. Pamong rohani. Pamong rohani dulu pengganti prodiakon. Belum ada prodiakon. Ya. Jadi pamong rohani itu tugasnya mengajar agama, memimpin ibadat, memimpin doa, ya, kecuali ibadat yang harus romo. Namanya Ekaristi. Ya, ada Ekaristi, ada pemberkatan rumah, itu masih romo sentral. Ya. Berarti romonya nginep di Sragen? Semalam. Romo kalau boleh tahu masih ingat romonya yang siapa, Mbah? Untuk pertama kali Sragen itu sampai sekarang ya sebetulnya ya unik. Ada romo. Tidak, katanya yang Pak Paulus Atmosudarmo itu tidak setuju. Kirim surat bahasa Belanda dengan Uskup Sugio Pranoto. Itu kan teman sekolah pada waktu AIK di Mundilan. Nah, terus uskupnya tanya, kue milih Romo sopo? Romo SY. Romo SY Jawa apa Londo? Londo. Dikirimlah Romo H. Bakers. Berarti dari Belanda itu, Romo? Romo Belanda? Ya, tapi sudah WNI. Oh, iya. Sudah WNI. Nah, kediamannya juga di Purbayan. Itu yang paling disenangi oleh umat Sragen. Kunjungi umat. Ya, sudah misa, pergi naik sepeda ontel. Oh, berarti zaman dulu ngelaju itu pakai sepeda ontel dari Solo bis. Oh, dari Solo bis.
lalu becak ke gereja itu. Gerejanya belum ada SMP Xaverius. Pakai gedungnya SMP Xaverius. Ya. Nah, baru tahun ya berapa? Ya 57 itu saya mencarikan tonggak itu. Romo Wakers itu jam 2 siang datang. Saya juga di situ. Nah, sebab pada waktu itu sentral agama gereja Katolik itu kan SMP Xaverius. Belum ada gereja kok, paroki belum ada. Berarti tanah yang di gereja paroki sekarang ya belum dibeli ya, Romo? Oh, belum lah. Nah, ini Romo Belanda itu dengan kepala saya, ya Pak Atmo Soekarno itu. Okay. Pak, saya merah, mukanya merah. Ada apa? Saya susah. Ada apa, Bang? Saya dapat uang banyak. Oh, dapat uang susah. Nah, untuk apa, Romo? Pak? Untuk siapa? Untuk Seragen. Ya, betul. Ya, tapi bahasa Jawa ya. Oh, Seragen. Kalau ada yang jual, Pak, tanah. Waduh, belakang ini ada, tapi hanya separuh. Oh, dulu berarti dibeli baru separuh. Enggak gini. Nah, kan itu diwaris. Okay. Punyanya Perdana, yang anaknya 2, yang satu yang bagian ada rumahnya, bagian timur, itu satu. Nah, yang satu itu kebun pelem, tanahnya pelem kecil-kecil itu. Nah, itu anaknya laki-laki, anaknya beling. Nah, saya dekati namanya Susilo. Nah, dekati dengan namanya Pak Kesman. Itu kayak guru agama tapi ngajarnya untuk anak-anak SMP, SMA. Gitu. Saya kan anak SD. Nah, terus akhirnya nek iki kok jual, kok tukoke lemah di pinggiran sana, di Canter apa di mana, itu dapat 2. Wah, apa ya Mbak? Nah, diberi menurut itu sudah mahal. Akhirnya 2 dibeli oleh Romo itu. Sebenarnya bukan Romo sendiri, ya Pak Atmo Soekarno itu. Oh, sebenarnya pembelian itu jadi disumbangkan begitu nggih buat gereja gitu, Romo? Iya, tapi sepertinya gereja paroki tidak mengakui adanya Romo membeli itu. Maka ada kan uangnya Romo. Uangnya itu 350 juta. Diberikan itu 250 juta. Kalau bangunan pertama gereja paroki itu berarti bangunnya mulai kapan itu, Mbak? Gereja paroki Seragen. 60. 1960 mulai. 60. Itu ya bantuan dari lingkungan stasi-stasi yang ada dari Kedawung sendiri mengirimkan 4 truk batu gede-gede. 4 truk batu dari Kedawung. Padahal Kedawung dulu masih belum ada, Mbak. Umatnya masih 18-an gitu ya, Mbak. Oh. Kalau di paroki Seragen sendiri awalnya ada berapa lingkungan, Mbak? Aduh, kelompok ya. Oh, bukan lingkungan, kelompok malah. Kelompok doa. Ada 5. Oh, gitu. Beluran ada 3. Jadi mana itu? Gendingan ada 3. Karangdowo 2. Magru sekanan kiri gereja itu belum ada satupun yang Katolik. Lucu tak? Itu berarti dari jauh-jauh seperti Tangen paling jauh. Wah, pojok-pojok Jenawi juga. Jenawi belum lahir. Jenar ya belum lahir. Gerawoh itu tahun 60-an. 60-an baru ada. Ya. Baru mulai muncul 1, 2 kelompok, masih kelompok doa. Kelompok. Maksudnya kalau misa itu ya semua umat datang ke Seragen. Ya mau Mbah datang semuanya. Mau. Kalau yang Rawoh, Jenar datang itu kan jauh. Sore berangkat. Dari sore. Ayo saya menyediakan tempat tidur SMP sekolah. Nginep Mbah. Nginep. Terus
Kalau dulu kamar mandinya lah jejer-jejer. Mandi ya wah, mau kok saya segini. Saya ya gini. Tapi itu kalau andai kan seperti bulan Maria kita doa Rosario itu ya nggak bisa kumpul, Oh, Mbak. enggak bisa. Ya, di tempatnya sendiri-sendiri. Nek ngabarin kalau mau ngabarin, Mbak, Ya, komunikasi. komunikasi. Sepeda, suruh orang berangkat. Mubeng. Mubeng. Mubeng dari mana-mana itu, Dari Mbak. paroki ke mana? Ke Tangen, Rawoh, Sukodono, bukan Mondoan. Nanti Gading, Gading, nggih. terus berangkatnya Gawan. Gawan. Gawan itu agak banyak. Tapi di situ ada SMP, mantan SMP Saverius ada. Kalau baptisnya seperti apa nanti, Pak? Baptisnya ke Sragen. Baptisnya semua ke Sragen. Tapi Kedawung itu baptisan pertama juga ke SMP. SMP belum ada gerejanya. SMP Saverius yang bagian selatan Mujur Ngetan itu. Itu ya singkatannya Harbot. Jadi kalau Sabtu anak-anak sekolah suruh nyingkirkan sekat-sekat itu, atur jadi gereja. Duduknya masih ada kursi sekolah, Mbak. Ya. Organnya ada, Mbak? Belum ada. Belum. Jadi nyanyinya polosan gitu, Mbak. Nggak pakai mic juga, Mbak, speaker. Kristus mertankan siro. Ya gitu terus. Kalau proses katekisnya, Mbak, proses katekisnya belajarnya juga di Sragen. Belum ada. Nah, saya sama Romo, nah ini kalau saya suruh ngajar sana, ya gimana ini? Nyekolah lagi, anak suruh sekolah guru agama. Mana ya yang ada? Saya yang tahu kan Romo, yang ada Jogja sama Madiun. Okay. Kalau Jogja kita agak jauh, Madiun nih. Pada waktu itu bersamaan ya Pak Kusase, istrinya, anak saya, sekolahnya guru agama di Madiun. Terus sekolah di Madiun. Tiap tahun saya mengirimkan calon guru agama sekolah. Nah, baru itu tapi kan baru itu 5 tahun 4 tahun ya. Itu baru selesai kuliahnya, baru bisa suruh ngajar. Kalau kalau yang bikin saya penasaran itu juga, itu jenengan mulai mengajak umat-umat dan terus juga menjaga umat untuk selalu tekun doa itu apa enggak susah, Mbak? Orang lihat saya itu sudah capek. Tapi yang saya lakukan, saya senang saja. Nah, saya tidak bisa menerangkan. Nah, jadi saya habis ngajar di SD umum jam 1, terus saya pergi ke mana Kerjo apa Tawangsari apa Kedawung, tapi untuk pertama kali Kedawung. Sebab Kedawung itu saya diprotes juga harus ngajar di Gumantar, tahu Gumantar? Bersama. Saya tidak bisa. Saya 67 Kedawung, sana 68. Sini saya membaptiskan 1 tahun, saya ngajar di Gumantar. Baptisan pertama sana 89. 69 apa? 69. 69 di Gumantar baptisan pertama. Ini 68. 67 mulai. Tuh. Wah, itu sudah mulai Gumantar selesai, makin kerja. Wis. Dikit. Sepeda, Mbak. Ngontel, Mbak. Aduh, gimana? Karena orangnya keras kepala kabeh. Di kerja, Mbak? Ya. Waduh, gimana ini? Nah, ini saya menggunakan metode Patri.
matriarkat. Jadi apa-apa harus lewat saya. Enggak boleh acara sendiri. Kowe ora ngerti rarung agama Katolik. Hal agama lho ki. Hal lain-lain terserah. Nggih. Ya. Terus justru pada waktu itu kepala pabrik karet kerja. Nah, namanya ini lupa. Enggak apa-apa, Mbak. Terus ada lagi itu yang keras-keras kepala itu. Nah, Sulardi sudah meninggal. Swete Slamet sudah meninggal. RD Suhardi sudah meninggal. Enggak, ini. Siapa lagi ya? Oh, ada Satpam. Tapi Satpam itu bawaannya Pak Kepala Pabrik itu. Jadi kalau Pak Kepala Pabrik itu pergi, itu dibawa. Nah, itu tiba-tiba itu. Seperti yang lain-lain belum muncul. Tapi itu maksudnya umat-umat baru ini sebelumnya mungkin agamanya kejawen gitu, Mbak? Ya, kejawen. Sudah Katolik, tapi keras kepala. Apa maksudnya? Harus ikut saya. Itu meyakinkan seperti umat-umat lain untuk masuk ke Katolik, percaya dengan Yesus Kristus itu apa ada kendala, Mbak? Oh, ada. Untuk masyarakat apa dalam saya mengajar. Nggih, dalam mengajar sama masyarakat menerimanya itu, Mbak. Waktu itu. Kalau mengajar mengajar saya kepada umum umat ya. Nah, itu tidak ada. Hanya penjelasan saya itu harus seperti dongeng gitu ya. Seperti mitos. Nah, padahal kayak